Jumpa lagi di kelas belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya biasa disebut sebagai ekosistem. Adapun komponen-komponen dari ekosistem yaitu organisme atau makhluk hidup atau biasa disebut sebagai biotik, dan komponen tak hidup atau biasa disebut sebagai abiotik. Komponen hidup atau biotik seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen tak hidup atau abiotik seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Setelah kalian memahami apa itu ekosistem, sekarang lakukanlah pengamatan komponen apa sajakah yang ada di halaman rumahmu. Setelah itu, catatlah hasil pengamatan yang telah kalian lakukan pada tabel pengamatan berikut ini. Seperti contoh, misalnya di halaman rumahmu ada seekor kucing. Jadi nomor 1, komponen biotik adalah kucing. Nah, untuk komponen abiotiknya, misalnya di halaman rumahmu ada pot bunga, maka tulis di bagian komponen abiotik pot bunga. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kalian amati video berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh macan? Ya, macan sedang memburu mangsanya. Mangsanya adalah seekor kijang. Yang dilakukan oleh hewan tersebut adalah interaksi antar makhluk hidup, makan, dan dimakan. Proses tersebut biasa dinamakan rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari produsen, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat pertama atau herbivora, lalu herbivora atau konsumen tingkat pertama dimakan oleh konsumen tingkat kedua atau karnivora. Kemudian konsumen tingkat kedua diurai oleh pengurai, lalu kembali lagi pengurai dipakai oleh produsen untuk hidup. Itu dikatakan sebagai rantai makanan. Adapun gabungan dari beberapa rantai makanan disebut sebagai jaring-jaring makanan. Seperti pada gambar berikut ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Kita lihat ada beberapa rantai makanan yang tergabung menjadi satu membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya, interaksi antara makhluk hidup dapat dibedakan menjadi simbiosis, kompetisi, dan predasi. Simbiosis sendiri terbagi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Seperti contoh pada gambar kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapat makanan, bunga diuntungkan karena membantu penyerbukan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Seperti contoh pada gambar bunga anggrek yang menumpang hidup pada pohon. Bunga anggrek diuntungkan dan pohon tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Seperti contoh pada gambar benalu yang hidup di pohon. Benalu mendapat keuntungan karena memiliki tempat hidup, sedangkan pohon akan mati karena diambil sari makanannya oleh benalu. Interaksi antara makhluk hidup selanjutnya yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan di antara makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem karena adanya persamaan kebutuhan hidup. Contohnya zebra dan kuda yang berada dalam satu padang rumput. Keduanya bersaing untuk memakan rumput. Hubungan antara makhluk hidup selanjutnya yaitu predasi, yaitu hubungan hewan pemakan dengan organisme yang dimakannya. Contohnya macan dan rusa. Macan memangsa rusa sebagai makanannya.
Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Tuliskan komponen-komponen makhluk hidup yang sudah kalian amati sebelumnya. Kemudian, kalian tuliskan interaksi yang terjadi antara dua komponen tersebut. Hasilnya, kalian tuliskan pada tabel berikut ini. Contohnya, misalnya komponen 1 yang ada di halaman rumah kalian ada kupu-kupu. Kemudian ada bunga. Nah, kalian tuliskan komponen 1 kupu-kupu di tabel, lalu di tabel komponen 2 bunga. Nah, interaksi yang terjadi simbiosis mutualisme. Seperti itu, silahkan dilanjutkan. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.